Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iit Fitur Rahmat. Saya dari Prodi Farmasi Stikes Harapan Ibu Jambi. Nah, di sini pada video kali ini saya akan menjawab mata kuliah. Ada sebuah soal. Di sini ada 5 soal. Nah, langsung saja mungkin untuk pertanyaan, jelaskan perbedaan sistem pemberian obat menurut keadaan fisiknya. Jadi isi dari pertanyaan nomor 1 ini yaitu yang pertama ada gas, misalnya anestesi. Kemudian ada cair, misalnya larutan, emulsi, suspensi. Kemudian ada setengah padat, misalnya krim, salep, gel, dan pasta. Kemudian ada bentuk padat, itu misalnya seperti bubuk, butiran, tablet, dan kapsul. Selanjutnya pertanyaan ke nomor 2, yaitu jelaskan perbedaan sistem pengiriman obat sesuai dengan rute pemberiannya. Di sini ada pertama itu ada rute oral. Nah, rute oral ini seringkali digunakan, merupakan rute yang paling nyaman karena pemberian obat ini mudah digunakan dan obat-obat yang diberikan melalui rute ini dapat dimetabolisme dengan first pass effect atau efek jalur pertama di hati. Kemudian ada parenteral, itu langsung masuk ke tubuh, langsung secara parenteral melalui suntikan atau infus secara intravena, intramuskuler, subkutan, intradermal, dan intraparenteral, serta implan. Selanjutnya ada transdermal, itu masuk ke dalam tubuh dengan melalui atau menembus kulit, sebagian besar bentuk sediaannya setengah padat. Kemudian ada secara lokal, sistem pengiriman obat dirancang untuk memberikan efek obat lokal dan bukan aktivitas sistemik. Sistem tersebut untuk secara lokal ini dapat digambarkan sebagai sistem pengiriman topikal. Nah, ini adalah kasus untuk banyak untuk sediaan dermal. Kemudian ada rute lain. Rute lain ini masuk ke dalam tubuh dengan melalui atau mengatasi selaput lendir mukosa membran. Nah, untuk pertanyaan ketiga, jelaskan perbedaan sistem pengiriman obat menurut pelepasan obatnya. Di sini ada dua pelepasan obat menurut pelepasan obatnya itu. Yang pertama ada pelepasan segera atau immediate release, kemudian ada pelepasan yang dimodifikasi atau modified release. Nah, perbedaannya itu jika pelepasan segera itu obat dilepaskan segera setelah pemberian. Terus mengizinkan obat larut di dalam isi gastrointestinal tanpa bermaksud menunda atau memperpanjang disolusi atau absorpsi obat. Kemudian jika yang pelepasan yang dimodifikasi atau modified release itu pelepasan obat hanya terjadi beberapa saat setelah pemberian atau untuk waktu yang lama. Untuk bentuk sediaan modified release ini karakteristiknya pelepasan obat dari jalur waktu atau lokasi dipilih untuk mencapai tujuan terapeutik. Lanjut ke pertanyaan keempat, jelaskan beberapa contoh sediaan immediate release dan delayed release. Ini kita delayed release. Nah, delayed release ini atau pelepasan tertunda menunjukkan bahwa obat ini tidak dapat dilepaskan segera, tetapi dilepaskan saat tertentu. Contohnya delayed release ini terdapat rapid action tablet dan kapsul sampai salib yang tarik, di mana waktu pelepasan dicapai melalui lapisan penghalang. Untuk immediate release, itu bentuk larutannya oral, serbuk, tablet, kapsul. Nah, jika oral itu dilepaskan dan larutan akan tercampur dengan gastrointestinal. Jika serbuk dilarutkan terlebih dahulu sebelum obat dilepaskan melalui disolusi. Kemudian tablet, pada awalnya tablet itu perlu dihancurkan. Kapsul melepaskan kandungan obatnya, perlu untuk bahan cangkang kapsul, misalnya gelatin atau hidroksi propil metil selulosa atau HPMC. Kemudian nomor 5, jelaskan beberapa kelebihan dan kekurangan extended release.
Nah, yang pertama kita keuntungan extended release. Ini yang pertama dapat meningkatkan kepatuhan dan kenyamanan pasien. Yang kedua, penurunan frekuensi pemberian dosis. Yang ketiga, mengurangi fluktuasi tingkat obat yang beredar. Kemudian ada efek yang lebih seragam, menggunakan sedikit total yang lambat akan kemudian meningkatkan efisiensi pengobatan yang dicapai dengan menyembuhkan atau mengendalikan kondisi, kemudian memperbaiki atau mengontrol kondisi, meningkatkan ketersediaan hayati beberapa obat, kemudian waktu perawatan pasien berkurang. Kemudian untuk kerugian extended release ini, proses dan peralatan yang lebih mahal dibutuhkan dalam pembuatan formula ini. Kinetika mungkin sangat berbeda dari suatu formulasi SR release berpanjang ke yang lain. Kemudian obat yang diabsorpsi pada waktu tertentu dalam gate tidak dapat diformulasikan dalam sistem rilis diperpanjang. Peningkatan potensi untuk first pass clearance. Untuk pelepasan obat efektif obat oral dipengaruhi dan dibatasi oleh waktu tinggi GI. Dalam kasus yang tidak disengaja dari produk penawar yang efektif mungkin sulit untuk digunakan. Nah, sekian penjelasan atau jawaban dari 5 soal sistem penghantar obat. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.